Selamat datang di channel Kasih Indra. Kali ini saya akan mereview ya sedikit charger Quick Charge 3.0 yang saya baru review kemarin ya di channel saya. Ya, ini dari Vivo ya, Qualcomm Quick Charge 3.0 yang outputnya maksimal bisa sampai 3 ampere ya. Sini kan made in China, katanya ada yang bilang sih kalau ini KW ya, tapi saya nggak tahu ya, makanya kita akan coba dulu ya apakah dia benar cepat. Nah, nanti saya akan bandingkan untuk waktunya saya sekalian aktifkan stopwatch juga ya. Kalau misalnya ternyata lebih lama durasi ngecasnya yang ini daripada yang bawaan fix, ini adalah KW ya, atau mungkin memang nggak cocok ya. Saya nggak bilang ini KW, tapi mungkin aja nggak cocok ya. Saya nggak tahu juga perbedaannya KW apa enggak ya. Nanti kok ternyata saya bilang KW, ternyata ini asli kan, soalnya kalau di kotaknya sih ya tertulis kalau ini asli ya. Ini seperti yang kalian lihat di sini, ada logo-logo seperti ini, tulisan original tuh, lihat ya. Saya goyangin seperti ini, ada tulisan kayak original gitu ya. Di sini punya Vivo ya, mudah-mudahan ini bener original sih. Saya akan colokan dulu sih ya. Oke, saya udah colokan. Oke, tanpa basa-basi aja kita langsung coba ya. Saya akan colokan dulu fast charging saya di sini. Aduh, ini kita akan mulai dan saya akan coba untuk membuka stopwatch di sini ya. Ya, ini stopwatchnya. Stopwatchnya udah saya buka. Ketika saya pencet ini, klak, saya langsung nyalakan stopwatchnya. Nah, oke. Kita akan lihat berapa jam lama pengecasannya ya. Lama pengecasan HP Redmi Note 8 saya ini yang pakai fast charging dari Vivo kemarin ya, yang Charge 3.0. Ini sudah 9%. Saya akan bedakan atau bandingkan dengan charger bawaan dari Redmi Note 8, yaitu yang 2 ampere aja ya. Saya akan lihat dulu ampernya. Ya, ampernya kita tunggu ampernya. Ya, ampernya sekitar 3 ampere ya. Ya, 2 ampere kurang dikit ya. Di sini 2. Nah, ini sudah 3 ampere, nyampe 3 ampere ya. Ya, nah, maklum ya, karena memang baterainya dikit banget. Oke. Stopwatchnya juga masih berjalan ya di sini ya. Oke, saya akan skip video ini sampai baterainya terisi 44%, terisi 50% ya. 50% apa 30% nih? Mungkin 50% ya. 50% nanti saya akan lanjut lagi pada saat baterainya udah terisi 50%. Oke. Oke, ini udah baterainya dari 9% tadi ya baterainya. Awalnya saya cas 9% dan sekarang udah di 39% dan tersedia 1 jam 22 menit lagi. Dan kita cek di stopwatchnya. Di sini stopwatchnya dia udah tercas selama 41 menit ya, hampir sejam. Oke, kita lanjut lagi ke 60% ya. Ini kan baterainya di 39%. Oke. Ya, ini baterainya udah 66% ya. Dan saya nggak tahu kenapa fast charging dari Vivo ini suka putus nyambung sendiri ya. Jadi ya kadang nyambung, nanti putus lagi. Entah tahu kenapa, itu mungkin efek dari charger KW kali. Saya nggak tahu ini. Sampai saya belum yakin ini sebenarnya asli apa enggak, atau memang karena nggak cocok kan. Saya juga nggak paham sih. Jadi ini baterainya sudah sekitar 67% ya. Dan tersisa 44 menit lagi. Ya, 44 menit lagi. Kita
kita cek stopwatchnya. Ya, stopwatchnya menunjukkan, ya tuh kalian lihat putus kan, kalian lihat chargernya terputus sendiri. Mungkin maksudnya dari ini sebenarnya dia bukan rusak atau nggak cocok ya. Jadi ada namanya di sini kan, di kotaknya ini ada yang namanya saya kasih lihat dulu ya. Jadi maksudnya ini ya, yang buat chargernya tuh putus nyambung. Jadi ini optimal safety superior speed. Jadi tulisan optimal safety mungkin maksudnya itu pada saat batok chargernya panas dia akan memutus arus ke HP-nya. Mungkin bisa jadi karena itu ya, karena fitur ini optimal safety jadi dia terputus pada saat batok kepalanya udah panas ya, batok kepala charger yang itu udah panas. Mungkin maksudnya kayak gitu sih ya. Tadi udah sejam 15 menit ya ini, dan baterainya sudah di 67%. Oke, kita skip sampai dengan 90%. Tunggu deng, ini putus lagi tadi ya chargernya. Mungkin itu safety ya, safety atau memang nggak cocok ya. Tadi saya lupa lihat ampernya ya, aduh, ntar saya kasih lihat ampernya. Untuk batok chargernya tadi tuh lumayan panas ya. Saya nggak ada pengukur suhu sih. Jadi saya nggak bisa bedain ya sama charger bawaannya atau yang ya. Baterainya tinggal, nah masih di atas 2 ampere ya. Pantes saja ngebut dan dia terputus lagi, dia terlepas, dan ya jadi memang cepat. Cuman di sini dia ada safety saya rasa ya. Jadi batok chargernya itu panas. Nah, itu makanya dia memutus arus sendiri ya. Kayaknya sih. Tapi memang stabil ya pengisiannya. Nah, ini udah nggak nyambung lagi ya. Nah, ini udah nyambung lagi. Nah, kita lihat ampernya, arus ampernya. Ini masih di ini udah 2 icon. Oke, ini 1600. Oke, kita langsung oke. Oh, ini wah, di atas 2 ampere ya. Cuman ya putus sambung gitu. Nah, ngebut lagi. Cuman ya putus sambung. Oke, ini udah 77%, tadi masih 60-an, 78 malah sekarang ya. Tinggal setengah jam lagi. Dan ini masih jam ini sudah 1,5 jam ya kira-kira ya. Dari 1,5 jam ya, ini diisi dari 9% ya, 1,5 jam kurang ini diisi dari 9% ke 70 pas chargingnya keputus lagi guys. Dari 9% ke 78% ya, seperti ini dalam waktu cuman 1,5 jam aja. Oke. Dan disclaimer ya, saya menggunakan modul ini ya, soalnya kemarin saya menggunakan modul yang ini thermal fix ini, dia agak lemot. Jadi disclaimer ya, saya menggunakan Jetro mode untuk supaya ampernya itu stabil ya. Tapi nggak tahu juga ya ini work apa enggak, pasti namanya worth it, work apa enggak, bekerja apa enggak gitu loh. Coba kita lihat ya, putus lagi ya. Benar kayaknya ini bekerja ya, soalnya nggak sampai kita tunggu aja sampai dia connect sendiri. Itu sih kayaknya memang karena chargernya lagi panas aja ya. Bentar ya, saya tunggu dulu ini. Aduh, kenapa lagi terputus nih ya guys. Untuk kecepatannya sekitar segini ya, 1600, 1800 dan naik lagi terus sampai 1900, 2 ampere. Dan oke, ternyata pengisiannya tetap stabil ya, bahkan di atas 2 ampere nih, 2,5 ampere menggunakan modul ini Jetro mode ini. Kalau saya nggak pakai modul Jetro mode ini, dia udah tinggal 1000 ya tegangannya, dan dia nggak bakal putus nyambung ini. Kenapa justru saya aktifkan termode ini dia putus nyambung? Karena safety dari fast chargingnya sendiri. Pada saat fast chargingnya mulai panas,
dia akan terputus sendiri. Nah, kenapa waktu itu saya pakai charger, saya nggak pakai thermode, saya pakai thermal fix biasa aja. Kenapa itu malah pas di atas 40% dia malah nggak putus-putus itu. Dan seperti yang kalian lihat di sini, saya udah nyoba di charger bawaan, dan memang di charger bawaan pun stabil ya pengisiannya, di atas 2 ampere juga. Nah, ini naik lagi ke 2 ampere nih. Yap. Nah, 2 ampere lebih. Wow. Thermode ini benar-benar mantul sih. Thermode ya, bukan thermal fix. Thermode thermode ya. Oke, langsung kita skip ke 90% aja ya. Ya guys, ini mati lampu guys, saya harus siap-siap jeda untuk saya harus cepet-cepet jeda stopwatch saya biar nggak. Oke, saya jeda stopwatch saya karena mati lampu. Aduh. Ya, baterainya tersisa sudah terisi 84% ya, dan mati lampu. Nanti kalau udah nyala lampu saya pantau ya, kalau udah nyala lampu nanti saya akan lanjutkan lagi stopwatchnya, saya akan nyalakannya karena mati lampu. Oke, gak ada yang bisa kita cek ya, cuman persen ya. Oh iya, dan stopwatchnya udah. Jadi ini baterai ini terisi 84% 84% selama 1 jam 37 menit ya 37 menit. Oke, kita saya skip setelahnya lampu ya. Oke. Ya, ini saya lanjut, tapi kayaknya untuk astaga, listrik saya redup ya. Waduh, bahkan kipas saya nggak muter. Oke, astaga guys, gimana nih guys, listrik saya redup nih. Saya lihat ya, apa bakal mempengaruhi pengisian ya. Bener banget guys, putus nyambung, tapi itu udah biasa mah. Coba kita lihat ampernya dulu ya. Ya udah nyala guys, cuman lampunya redup guys. Apa bakal tetap stabil ya? Saya akan lihat dulu ampernya. Ya, masih tinggi ya ampernya ya. Padahal ini baterainya sudah 84%. Oke, udah nyala. Oke, saya akan lanjut sampai baterainya terisi 90% ya, dikit lagi. Aduh, malah redup lagi guys. Apa bakal tegangannya kayak gini, segini lagi? Gimana guys? Kalau misalnya sampai ya guys. Hei, lampu ini guys. Kenapa malah redup ya kan? Ampernya jadi nggak tinggi deh guys. Buat lagi, aduh, itulah resikonya ya lampu. Suka mati ya kalau di tempat saya. Oke, saya lanjut ke 90%. Aduh guys, mati lagi. Nah, karena lampunya kayak gini, saya usai aja video ini ya. Jadi saya akan catat ya, saya akan charger juga HP ini menggunakan charger bawaan sampai dengan 86% ya. Nah, setelah 86% saya cabut dan saya akan lihat durasinya apakah sama ya di sini. Ya, jadi 1 jam 43 menit ya. 1 jam 43 menit dari 9% ke 86%.